Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis isu berdasarkan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Misda Yuna Tegar Mukti, ahli media, Sabrina El Hasemi, ahli media gizi, Sugeng Aji Prasetyo, ahli media akuntansi, Oman, ahli media keperawatan, dan saya sendiri, Yunida Istikasari, ahli media kebidanan. Seperti yang kita ketahui, manajemen ASN dan Smart ASN adalah hal penting yang berkaitan dengan kinerja seorang ASN. Keduanya adalah hal yang saling berkesinambungan. Manajemen ASN diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan Smart ASN. Lalu, apa sih manajemen ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, kita akan beralih ke pengidentifikasian isu yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Di sini, kami akan membahas 4 isu yang cukup penting diperhatikan dan didiskusikan lebih lanjut. Yang pertama, jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan. Kedua, percepatan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah. Ketiga, menuju Smart ASN. Keempat, pembuatan mall pelayanan publik di Pandeglang. Isu jual beli jabatan di lingkup pemerintahan. Isu ini terjadi karena 3 unsur. Yang pertama adalah unsur disiplin, yaitu kurangnya ketersediaan ASN yang benar-benar paham dan mengimplementasikan manajemen ASN dengan baik sehingga menghambat keberhasilan birokrasi. Yang kedua adalah unsur penilaian kinerja. Banyaknya ASN yang tidak memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mengambil jalan keluar dengan menyuap pejabat tinggi demi menduduki jabatan yang diinginkan. Yang ketiga adalah unsur pangkat dan jabatan. Pimpinan daerah yang tidak disiplin dan tertib hukum menjadi pelaku utama kasus jual beli jabatan. Gagasan alternatif solusinya. 1. Disediakannya laman khusus atau aplikasi khusus yang berisi peraturan-peraturan pemerintah yang wajib dipahami setiap ASN. 2. Sistem penilaian kinerja dimaksimalkan dan lebih transparan. 3. Dibuat sistem untuk proses kenaikan jabatan dan atau mutasi berbasis web. Analisis isu yang kedua yaitu percepatan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah. Penyebab yang pertama, disiplin. Belum semua pemerintah daerah melakukan penyederhanaan birokrasi. 2. Pangkat dan jabatan. Adanya pengalihan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional berpotensi mengabaikan perhitungan formasi analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK. 3. Pengembangan karir. Penyetaraan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengkaderan menimbulkan masalah yakni pencapaian target angka kredit. Analisis solusi berdasarkan Smart ASN. Sebagai ASN, kita harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Juga diwajibkan untuk meningkatkan kemampuan secara terus-menerus agar dalam melaksanakan tugas, pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional. Hal ini merupakan penerapan dari nilai ASN yaitu integritas dan profesionalisme. 3. Menuju Smart ASN perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Penyebabnya banyaknya ASN yang belum memenuhi kualifikasi berdasarkan kompetensi dan kinerja. Melalui Undang-Undang ASN diharapkan lahirlah aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gagasan alternatif solusi. Melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS sehingga akan menghasilkan profil PNS yang baik. Hasil pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut dalam percepatan penataan PNS. Percepatan penataan PNS dapat dilakukan secara progresif maupun secara moderat.
SMPP di Pandeglang dengan isu 1 disiplin. Belum semua petugas disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kedua, promosi. Belum maksimalnya pemerintah dari segi promosi. Ketiga, perlindungan. Belum maksimalnya perlindungan petugas terhadap pelayanan publik. Gagasan dan alternatif solusi. 1. Melakukan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien, seperti bersikap ramah dan sopan terhadap masyarakat dalam melayani masyarakat. Kedua, memberikan pelayanan publik dengan cepat, tepat, dan akurat dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, terus berinovasi dan mau belajar dalam perkembangan teknologi agar setiap tahun ada upgrade digitalisasi di pelayanan publik untuk lebih mudah dan mempercepat proses layanan publik.